Saya selaku Ketua Umum Forum FGHN LPSI, Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Kami Forum Guru Lulus Passing Grade awalnya ini dari 2021 masih menyisakan 193.954. Dan alhamdulillah setiap tahun berkurang teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri Pemda mengusulkan sangat sedikit, dan bahkan ada Pemda yang tidak mengusulkan sama sekali. Jadi kami masuk di 193.954 di tahun 2021, dan alhamdulillah kami menyuarakan ini ke DPR RI, Komisi 10 dan Komisi 2, bahwa pada tahun 2021 itu ada tahap 3. Kami menolak tahap 3 dan alhamdulillah Bapak anggota Dewan Komisi 10 bisa mengawal, akhirnya kami tidak ikut tes lagi dan kami diberikan label P1. Sampai sekarang kami tidak ikut tes lagi, Pak. Hanya menunggu formasi. Next, Mas. Nah, betul tadi kata Pak Wakil Ketua bahwa Presiden sudah membuat pernyataan tahun ini akan membuka 2,3 juta formasi, di mana formasi pusatnya ada 429.183. Saya tidak akan bahas formasi pusat, Pak, karena kita ada di daerah. Formasi daerahnya ini luar biasa, Bu, Pak. Ada 1.800.000-an, Pak. Gurunya 419.146. Ini saya dapat infonya dari media. Dari 419.146 ini masih ada 12.000, Pak. 12 ribuan P1. Saya berharap 400 ribuan ini kayaknya enggak sampai 10%, Pak, buat P1. Dan saya berharap bisa tuntas, karena 10%-nya tidak sampai sepertinya, Pak. 12.000 doang. Gitu, Pak. Next, Mas. Nah ini, P1-nya sisanya 12.276 orang, Pak, dari seluruh Indonesia. Dari forum kami sudah melaporkan dari beberapa daerah, mungkin tidak semuanya daerah melaporkan karena memang forum kami sedikit terbatas juga. Kemarin juga saya meminta untuk membuat list datanya, sudah ada di forum kami, Pak. Jadi masih ada PR 12.276 lagi. Jadi tadi 400 ribuan, Pak Fikri, ini cuma sedikit lagi, Pak. Mudah-mudahan tahun 2024 ini saya bisa bahagianya 100%, Pak. Gitu, amin. Next, Mas. Ini, Pak, yang sudah tuntas dari forum saya itu sudah melaporkan ada 15 kabupaten, kota, dan provinsi. Nah ini termasuk daerah tetangga saya, Pak. Kota Serang, Kota Cilegon juga sudah. Kota Cilegon sisa 1, Pak. Itu miris sekali, Pak. Sisa 1 orang lagi. Dan saya mohon, ini banyak bukan Kota Cilegon saja, tapi ada kota-kota lain yang menyisakan tinggal 1 orang lagi yang P1-nya. Saya berharap tahun depan itu mudah-mudahan ini satunya ini ya jangan sampai ya, Pak, ya, sampai frustasi karena cuma 1 tidak diangkat gitu. Ini ada 15 kota dan kabupaten, Pak. Next, Mas. Nah ini yang belum tuntasnya, Pak. Ada 19 kabupaten, kota, dan provinsi. Ini dari forum saya, Pak. Yang paling juaranya, Pak, yang paling pemenangnya itu dari Jawa Tengah. Pak Fikri, dari Jawa Tengah ini 4 ribuan, Pak. 4 ribuan gitu, Pak. Jadi mohon bagi anggota Dewan Dapilnya, saya berharap yang ada daerahnya yang masih belum terakomodir, saya berharap dibantu, Pak. Nah ini yang nomor 1 Kabupaten Aceh, Pak. Kabupaten Aceh besar, ini ada 225. Dan mirisnya, Pak, mirisnya 2 kali tidak mengajukan formasi. Jadi saya juga bingung, Pak, karena memang jauh ada di ujung Indonesia, Pak, ya. Saya hanya komunikasi by WA, sudah menghubungi juga dari Komisi 10, kalau nggak salah waktu itu saya berikan nomornya.
supaya dibantu dan meminta arahan dari Bapak anggota Dewan yang mungkin paham betul bagaimana regulasi untuk ke Pemdanya arahannya seperti itu. Ini Pak. Nah, Kabupaten Serang sendiri ini ada 22 orang Pak. Saya berada di Kabupaten Serang. Ini karena memang bahasa Inggris masih belum terakomodir. Saya tidak bisa bacakan satu-satu Pak. Ini ada 19 kabupaten kota gitu. Izin, next Mas. Ini yang terakhir Pak Dede Yusuf, harapan dari forum saya. Yang pertama saya memohon agar guru P1 sejumlah 12.276 dapat terakomodir diselesaikan tahun 2024 dalam satu tahap, karena yang sudah ramai beritanya tahun ini rekrutmen 3 kali. Nah, saya juga skemanya masih belum tahu seperti apa. Kemarin sudah disampaikan Pak Aba, balik lagi itu adalah tawaran dari pusat untuk daerah boleh memilih 1 atau 2 kali, itu tawarannya ke daerah. Balik lagi daerah Pak. Yang keduanya, apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi seperti contohnya tadi Aceh besar Pak, untuk P1, kami berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan atau teguran atau seperti apa untuk mengalokasikan formasi untuk P1 dan dapat ditempatkan di sekolah induk. Itu harapan kami yang untuk 12 ribuan guru P1 ini Pak. Lalu yang ketiga, harapan kami, izin Pak, ini teman-teman yang sudah lulus dan mendapatkan SK, kami berharap P3K ini disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karirnya Pak. Memang di aturan jenjang karir P3K itu ada, tapi fakta di lapangannya agak sulit Pak. Seperti itu, karena P3K itu ternyata pengabdiannya pun tidak dihitung. Jadi kami selama bertahun-tahun mengajar, tidak ada, bisa dikatakan tidak ada penghargaannya Pak. Jadi kami dinolkan pengabdian kami. Lalu yang keempat, memohon diupayakan masa pengabdian kami diakui Pak. Yang tadi saya bilang Pak, kita sudah lama-lama, mungkin ada yang 20 tahun gitu, tapi nol, rasanya sepertinya bagaimana gitu Pak. Seperti baru melamar, baru pertama kerja jadinya, padahal pengalaman kami sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu yang kelima, memohon agar menghapus kontrak P3K Pak. Ya, ini saya harapan seperti halnya tahun yang lalu. Saya pikir itu mustahil Pak untuk menghapus tahap 3, tapi ternyata Allah kabulkan doa kami. Dan seperti halnya sekarang, kami berharap semoga ASN P3K ini tidak kontrak lagi, walaupun kontrak kami berharap memang kontrak otomatis Pak. Jadi tidak harus bolak-balik pemberkasan seperti kemarin saya dengar dari Medan sama Aceh juga, itu kontraknya 2 tahun. 2 tahun pemberkasan lagi. Sepertinya waktu kita harusnya untuk mengajar akhirnya menyiapkan berkas-berkas kembali. Saya harap itu menjadi bahan pertimbangan juga buat anggota Dewan untuk menyampaikan supaya kami bisa continue Pak. Dan yang keenam, memohon agar ASN P3K mendapatkan pensiunan sama seperti PNS, tidak iuran sendiri Pak. Karena yang saya tahu kemarin uang pensiunan itu atau uang jaminan hari tua itu JHT itu dari uang kami juga Pak, tabungan, jadi bukan pensiun. Menurut saya terserah mau 500 sebulan mau berapa, jadi nabung di pemerintah ya, saya Pemda ya, saya rasa seperti itu. Menurut saya jadi lucu gitu Pak pensiunannya. Nah, itu karena turunan PP juga sampai sekarang belum keluar ya Pak pimpinan. Saya berharap dari Komisi 10 dapat mengawal turunan ini, Undang-Undang ASN yang telah lahir, barusan lahir ini. Saya berharap bisa di cross check kembali dan dimasukkan kembali aspirasi kami. Lalu yang terakhir Pak, memohon agar ASN P3K diperbolehkan mutasi dengan kriteria tertentu. Kita tahu Pak, tahun lalu memang banyak gejolak juga bahwa P3K ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan ada kemarin yang perjalanannya itu sampai 8 jam Pak. Itu saya lupa tadi daerah mana, itu minta dibantu juga. Saya rasa kalaupun itu bisa, memang kebijakan itu masih bisa lunak Pak. Ya, saya berharap supaya sama-sama enak Pak.
Kami mengajar juga tenang, tidak capek-capek, harus memikirkan sebelum subuh pasti sudah berangkat. Kalaupun harus ngontrak, mikir lagi Pak, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Dewan di sini bisa membantu menyuarakan ke pihak-pihak terkait Pak, kementerian dan lembaga. Saya perwakilan dari 22 orang guru mapel bahasa Inggris di Kabupaten Serang yang tertinggal, yang belum mendapatkan penempatan, begitu ya Pak. Kami mengharapkan tahun ini kami mendapatkan penempatan, walaupun mungkin dari segi formasi kan kita tidak mendapatkan ya Pak ya. Akan tetapi kita itu ingin ditempatkan terlebih dahulu. Karena sebelum ada pengumuman tentang penempatan, kami kan sudah dipanggil Pak dari Dindik Kabupaten Serang, bahwa memang kami akan ditempatkan di sekolah SD dengan alasan bahwa formasi di SMP itu untuk guru mata pelajaran bahasa Inggris sudah habis formasinya. Maka kami dijanjikan untuk ditempatkan di SD sebagai guru kelas Pak. Pada saat kami dikumpulkan, kami menyanggupi, baiklah kami menerima untuk ditempatkan dimanapun, baik di SD sebagai guru kelas. Yang penting bagi kami yang sudah mendapatkan sertifikasi tetap cair, dan Dindik pun menjanjikan itu karena memang katanya guru bahasa Inggris itu kan sudah linearitas ke SD. Nah, saat ini kami itu sebenarnya menunggu janji dari Dindik Pak. Karena saat itu waktu kami dikumpulkan itu kalau tidak salah di bulan Agustus ya Pak ya, di tahun 2023. Kami saat itu dijanjikan akan ditempatkannya di bukan Agustus Pak, bulan September kalau tidak salah. Kami dijanjikannya akan ditempatkan di awal September saat itu. Akan tetapi sampai detik ini bahkan kami sudah sudah dibuatkan WA group gitu Pak ya, dengan dengan orang-orang terkait tertentu di Dindik tersebut. Akan tetapi setiap kami komen menanyakan bagaimana Pak kelanjutan kabar kami yang akan ditempatkan di awal bulan September waktu itu Pak. Akan tetapi WA group itu di silent Pak. Kami tidak bisa komen-komen lagi di situ. Jadi di situ kami masih beritikat baik. Mudah-mudahan instansi terkait masih memandang kami begitu Pak ya. Nah, dari situ kami masih tetap menunggu. Alasannya sampai ada pengangkatan P3K yang tahun ini yang dapat penempatan. Bahkan sekarang sampai teman-teman yang sudah dapat penempatan sudah mengisi DRH, kami menanyakan kembali janji dari Dindik. Akan tetapi sampai sekarang kami masih abu-abu Pak. Jadi kami mengharapkan, kami ingin tempatkan Pak tahun ini. Walaupun mungkin belum ada formasi gitu Pak. Karena ada teman kami yang dari SMP, bahkan bapaknya juga ada Pak saat ini, dari SMP Ibadur Rahman kalau tidak salah. Beliau itu di saat ikut P3K Pak, beliau itu resign dari sekolah. Jadi ya kalau sudah resign dari sekolah tentu saja penghasilan kan tidak ada Pak. Kemudian sertifikasi juga tidak cair. Jadi dapat saya bayangkan bagaimana susahnya beliau. Dapat penghasilan dari mana? Sedangkan punya anak, punya istri begitu Pak. Kalau saya mungkin masih ada suami ya Pak ya, yang bisa menanggulangi kebutuhan keluarga. Tapi kalau Bapak ini kan laki-laki Pak. Jadi harapan kami ingin ditempatkan tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Dede dan Bapak Haji bisa mengawal, tolong sampaikan kepada instansi-instansi terkait agar kami ditempatkan tahun ini. Ini sedikit menjelaskan keadaan di Provinsi Banten Pak. Miris sekali di Provinsi Banten itu, yang notabene kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten itu sudah tuntas Pak. Yang tadi ada di sisa tinggal ada beberapa aja. Sedangkan di Provinsi Banten itu sisanya masih sangat banyak Pak. 1.823 orang P1 yang belum terangkat. Karena memang kuota yang dibuka dari Provinsi Banten setiap tahun itu 500 Pak. 500 tahun 2023 kemarin kita ke BKD konfirmasi menanyakan berapa yang mau formasi dibuka. Di sana sangat sulit Pak, kita mau sowan, mau silaturahmi aja sulit. Tahun ini aja kita udah mengirimkan beberapa surat tapi alhamdulillah tidak ada respon dari beberapa daerah. Nah, alasan yang waktu pertama kita disambut di sana, alasannya hanya satu Pak, anggaran, tidak ada anggaran. Katanya tidak ada anggaran untuk membayar sejumlah P3K di Provinsi Banten dengan tukinnya ya Bu ya, tukinnya. Iya, dengan tukinnya Pak.
Waktu itu kami P1 di Provinsi Banten membuat kesepakatan tidak apa-apa kita diangkat tanpa tukin. Yang penting kita punya status aja dulu Pak, karena memang berjalan di tahun sekarang ini politik ya Pak udah beda lagi, kita risih banget. Khawatirnya tahun ini kita tidak diangkut bagaimana? Saya sendiri tidak jadi masalah tanpa tukin Pak, karena memang saya di swasta itu sekolah yang tidak semua tinggi ya Pak, gaji saya 250.000 per bulan. Nah, ketika dari pemerintah sudah ada gajinya yang sekitar 3 juta sekian, saya sangat mengantusias walaupun tanpa tukin, tapi Provinsi Banten sepertinya tidak mau menuntaskan itu. Nah, yang jadi masalah itu di tahun yang sekarang itu jadi kita khawatir Pak, khawatir kita tidak terangkut lagi di tahun 2024 ini. Dengan formasi yang sekarang ini kita mendekati tapi masih belum ada informasi dari pihak BKD. Nah, kalau menurut saya Provinsi Banten yang menurut anggaran ya Pak, kalau jadi alasan anggaran itu, yang kabupaten kota di Provinsi Banten itu tuntas anggarannya yang mungkin di bawah dari APBD Provinsi Banten. Menurut saya sih bukan anggaran, tapi entahlah. Jadi yang jadi korban buat kami ya P1 sisa kami ini. Gitu. Kami dari P1 Provinsi Banten memohon dan meminta bantuannya kepada Bapak untuk menuntaskan kami, ya umumnya untuk P1 di seluruh Indonesia yang sisanya 12.000 tadi. Sayang sekali Bapak Dewan dari perwakilan Provinsi Banten tadi nggak ada. Kalau ada, kita juga ingin suruh datang ke DPRD provinsi ya Pak ya. Iya, karena kita Pak kesulitan sekali datang ke DPRD provinsi itu sangat-sangat sulit. Sampai kita dorong-dorong itu ya Bu, dorong-dorong pagar. Kita lebih welcome diterima di sini daripada di daerah kita Pak. Sangat-sangat. Demonya sampai dorong pagar Pak itu. Iya. Pagar Pak, pagar DPRD betul. Apa sih yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten? Sedangkan jika alasannya anggaran, terus terang Pak, saya beserta teman-teman itu nggak pernah percaya Banten itu kesulitan dalam anggaran. Kita tahu Pak, meskipun kita cuma guru honorer, kita juga nggak buta tentang kekayaan Provinsi Banten yang industri di mana-mana, punya pelabuhan, punya bandara. Sedangkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang aja yang notabene untuk APBD-nya itu sangat rendah, mereka bisa menuntaskan P1 Pak. Itu. Maka jika ditanya oleh kami ke teman-teman di provinsi, masalahnya anggaran, itu bukan jawaban yang tepat. Jadi memang pimpinan, jadi kalau semua kita tahu lah ini sebenarnya will kepala daerah sebenarnya. Jadi kenapa provinsi cepat? Ya mungkin apa yang disampaikan sama Pak Dede benar. Jadi saya langsung japri Mbak Viva. Sebagai Gubernur Jawa Timur saya japri terkait dengan urusan pengangkatan P1 yang teman-teman di SMA SMK itu. Dan beliau memang tegas mengatakan saya akan selesaikan Mas. Cuma ada problem saya kayak di Lumajang ini Mbak ya. Sebenarnya problemnya bukan di PJ Pak Ketua. Problemnya di yang kemarin itu. Misalnya Kepala Dinas Lumajang itu saya berkali-kali saya pengen ketemu, tidak berani ketemu saya. Kepala dinasnya itu, dinas Dikbudnya. Bupatinya bolak-balik kan adik saya, ya saya datangi. Jawabannya saya nggak punya uang, Mas. Selalu jawabannya seperti itu. Will-nya aja sebenarnya yang tidak. Tapi sisi lain dia bisa membayar untuk guru madrasah kan gitu. Tapi untuk yang ini dia tidak mau menganggarkan. Jadi will-nya aja. Termasuk mungkin juga yang Jember juga sama. Jember Lumajang Pak. Nah, jadi memang tapi kita memang belum ketemu dengan yang PJ, karena PJ ini orang provinsi, insya Allah sebenarnya lebih mudah untuk kita, karena Jember Lumajang itu relatif tinggal sedikit aja sebenarnya. Jadi karena itu sebenarnya kalau saya secara pribadi sejak mulai 3 bulan terakhir ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah, saya khawatir ya akan terus-terus seperti ini. Karena itu ya saya selalu sampaikan ke pimpinan, kalau nanti kita merubah Undang-Undang Sikdiknas, saya berharap urusan pendidikan ini ditarik ke pusat. Nah, karena ini urusan paling penting bagi saya. Saya ini guru honorer. Saya dulu sebelum jadi anggota DPR guru honorer. Gaji saya 35.000. Punya anak 1 kan gitu. Saya bisa merasakan itu. Nah, apa yang dilakukan kepala-kepala daerah hari ini menurut saya itu karena memang dia nggak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu sesuatu yang paling penting di negeri ini.
Nah, karena itu menurut saya ini harus kita tarik ke pusat. Jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Karena apa? Karena nanti akan kembali lagi daerah yang katanya uangnya kurang pasti nggak bisa untuk memenuhi kesejahteraan guru. Daerah yang berlebihan kayak DKI misalnya, karena uangnya banyak, mungkin dia bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Selalu akan ada ketimpangan. Nah, kalau kemudian ini nggak ditarik ke pusat, saya yakin problemnya akan berulang seperti itu. Jadi ya beberapa catatan teman-teman tadi ini hampir sama, kami di Komisi 10 juga setiap kali ketemu dengan kementerian hampir sama, dan bersyukurlah hari ini teman-teman punya Prof Nunu, itu saja. Sebelum Prof Nunu nggak jelas semuanya. Jadi Prof Nunu ini orang yang sabar, mau mendetailkan problem teman-teman. Bersyukur kita punya Prof Nunu itu. Karena menterinya juga nggak bisa kita harapkan kan gitu. Nah, emang seperti faktanya itu. Untung ada Prof Nunu yang masih pasang badan untuk teman-teman gitu. Komunikasi langsung dengan Pak RB, berkomunikasi dengan kami di Komisi 10 kan gitu, menyampaikan perkembangan itu. Nah, jadi mudah-mudahan 2024 ini tersisa kami sampai, kalau periode sekarang ini kan sampai akhir September 2024. Mudah-mudahan harapan teman-teman yang tinggal 12.200 berapa tadi itu bisa kita tuntaskan di tahun 2024 ini. Jadi itu saja mungkin sebagai ya kita merasakan betul lah, karena saya setiap hari, termasuk tadi pungutan itu Pak Pimpinan, pungutan itu saya dilaporkan sama Forum Honorer Guru Honorer PGRI Jawa Timur. Ya, ada Mas Ilham di situ. Nah, saya dilaporkan memang ada broker-broker yang menjanjikan itu. Bisa masukkan ke Dapodik, bisa macam-macam lah. Intinya menjanjikan angin surga itu yang sebenarnya nggak ada surganya kan gitu. Itu banyak sekali, ada banyak temuan-temuan yang dilaporkan. Jadi kan di-share di forum itu di-share betul. Saya kebetulan menjadi bagian dari anggota forum itu. Jadi memang ini juga ada banyak modus di bawah yang itu membuat teman-teman, termasuk sekarang lagi ramai ini urusan BIMTEK kan ya. BIMTEK tapi kemudian bodong kan gitu. Yang SKTT juga itu Pak, itu juga itu sepertinya ada masalah juga yang tes tambahan itu Pak. Itu ini saya cuman ini aja ya Pak ya, bisa ada peluang juga Pak, karena itu kan tes tambahan yang daerah itu tidak semuanya daerah mengambil sih. Jadi tes itu tidak pure CAT aja, jadi ada SKTT itu. Nah itu di situ Pemda ada peluang-peluang bermain di SKTT itu Pak, yang akhirnya yang nilainya besar karena ada tes tambahan itu jadi berkurang. Nah itu menurut saya buat kami, jujur kalau P1 memang sudah tidak tes lagi. Nah ini PP yang lain ini Pak, yang honorer teman-teman kita juga yang menurut saya sangat riskan Pak. Betul tadi kata Pak Pur, ya itu Pak, alhamdulillah betul kata Pak Pur juga, Prof Nunu memang luar biasa Pak. Makanya kemarin juga kami apresiasi, beliau memang sabar sekali melayani kami, banyak dihujat gitu. Makanya kami datang ke sana juga, alhamdulillah Pak, haru. Dan tidak lupa juga Komisi 10 juga kami apresiasi itu Pak Pur, terima kasih. Ya terima kasih pimpinan. Jadi memang problem itu ada di lapangan semuanya. Tinggal bagaimana kita nyikapinnya nanti setahun ke depan, sehingga 2024 ini harapan teman-teman yang 12.000 sekian itu bisa dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk masalahnya adalah soal ketersediaan dana. Kemarin terpakai oleh COVID dan lain-lain, dan juga pelimpahan kepada daerah. Kami tidak berhenti di situ, maka kami perjuangkan juga di Komisi 11, yakni Undang-Undang Keseimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, sehingga ketika penyerahan ke daerah, itu daerah lebih siap keuangannya. Karena apa tadi? Karena keuangannya lebih diseimbangkan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Jadi ruangnya sudah ada, baik ruang di ASN-nya, ruang undang-undang keuangannya sudah ada, tinggal ketersediaan uangnya yang lebih banyak. Itulah sebabnya maka presiden-presiden yang akan datang, salah satu programnya adalah memperbesar APBN itu, antara lain untuk lebih banyak mengangkat tenaga-tenaga honorer ya, apakah jadi P3K atau menjadi ASN yang lengkap. Apa yang Bapak Ibu perjuangkan, medannya memang medan yang berat ini ya, karena berada di dalam negeri kita yang cukup banyak masalah dalam masalah tata kelola guru. Bahkan sampai sekarang roadmap bagaimana
memenuhi jumlah guru, kemudian kompetensinya, persebarannya, dan kesejahteraannya juga masih belum nampak seperti apa. Artinya ada benang kusut, semrawut, ribet, dan segala macam. Tetapi tidak boleh apa-apa yang kita hadapi itu kemudian membuat kita berputus asa atau lelah berjuang. Dan saya mendapatkan bukti bahwa Bapak Ibu adalah pejuang-pejuang tangguh. Tentu kami dari Komisi 10 akan terus berupaya untuk membersamai, dan memang tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Tetapi perlahan-lahan insya Allah benang kusut ini akan kita urai. Saya mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, memang problematikanya bahwa pernah disampaikan oleh komunitas yang sudah lulus. Jadi ini kan juga kasihan, sudah lolos, kemudian tinggal nunggu penempatan. Kenapa? Karena ternyata sebagian diantaranya adalah dari guru swasta. Nah, ketika di guru swasta, kemudian nanti akan menggeser guru honorer yang ada di situ. Inilah yang problematikanya. Saya kira tidak kemudian saling merugikan. Jadi di provinsi itu harusnya juga ada solusi bagaimana caranya supaya yang sudah lolos juga tetap dicarikan formasinya, tetapi juga tidak perlu menggeser. Ini saya kira ada best practice misalnya di Sulawesi Selatan, akhirnya kepala dinasnya membuat nota tugas kepada guru honorer, guru yang lolos passing grade tapi dari swasta. Itu ada nota tugas. Ini ternyata juga sampai sekarang tidak ada masalah. Artinya itu kan bisa juga dimintakan persetujuannya ke pusat, karena ini problematika nasional. Dan beberapa penyelenggara pendidikan juga pernah di Komisi 10 keberatan orang-orang terbaiknya menjadi P3K karena hilang, lepas. Sekolah itu goyang karena ternyata andalannya 5 orang guru itu diterima semua. Nah, kemudian sekolah ini akhirnya kehilangan kekuatan di situ. Dan bisa tutup itu sekolah, katanya begitu. Ini penyelenggara sekolah itu baik dari NU Dikdasmennya, kemudian dari Dikdasmen LP Ma'arif, kemudian Dikdasmen Muhammadiyah, dari Kristen, dari Katolik, semua sini, PGRI juga ke sini keberatan. Nah, mereka menyampaikan usulan bagaimana kalau ada celah. Memang Menteri pernah menjawab, namanya juga P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tapi kan ya faktanya saya pernah jadi PNS. Dan saya tidak pernah di sekolah negeri. Saya pernah jadi PNS, tapi tidak pernah di sekolah negeri. Artinya bisa. Sekarang ini memang seperti tertutup, tapi masih ada celah. Dan existing sekarang ini juga ada dosen-dosen, terutama di dosen-dosen di perguruan tinggi swasta masih ada juga yang negeri. Artinya tidak ngunci sesungguhnya. Ada celah untuk bisa, namanya ada tugas khusus dari pemerintah, dari negara. Pertama, saya sendiri juga mengucapkan selamat bagi yang sudah masuk formasi. Bagi yang belum, jangan patah semangat, karena sebagaimana kita tahu, formasi yang dibuka saat ini adalah 2,3 juta. Artinya peluang untuk masuknya ada, tinggal bagaimana meyakinkan pemerintah daerah. Saya sudah melihat ada best practice tadi, Jawa Timur ini ada best practice-nya. Nah, mungkin nanti pada saat kita rapat kerja dengan Menteri, kita bisa sampaikan ada pemerintah yang melakukan seperti ini dan bisa. Nah, memang kalau diserahkan kepada masing-masing daerah, prioritasnya kan kadang-kadang berbeda. Jadi oleh karena itu kita ingin nanti di dalam rapat kerja dengan pemerintah kita mendesak supaya best practice ini bisa diakomodir sehingga provinsi lain bisa mengikuti, karena saat ini kan hampir semua provinsi PJ kecuali Jawa Timur. Karena Jawa Timur bukan PJ, mungkin berani mengambil keputusan. Nah, ini nanti kita akan coba sampaikan supaya ini sesuai dengan permintaan Presiden, ini tidak berlarut-larut lah. Ya, caranya adalah tadi yang penting masuk dulu kepada
gelombangnya masuk dulu, ya kan? Jadi oleh karena itu, kawan-kawan, saya cukup terharu nih hari ini karena alhamdulillah akhirnya ada juga yang datang ke Komisi 10 gitu, ya. Nah, ini kawan-kawan semua juga mungkin wah ini satu peristiwa yang luar biasa nih, ada yang datang untuk menyampaikan katakanlah terima kasih kepada Komisi 10 karena memang tidak mudah ya perjuangan. Tapi yang jelas begini, kita saat ini sedang berjuang juga. Ini kawan-kawan saat ini sedang berjuang juga. Jadi mohon doanya dari para guru agar kita pun dapat berjuang sama seperti kawan-kawan guru sedang berjuang. Ya kita mohon doanya agar kita pun bisa berjuang sehingga kita bisa meneruskan perjuangan kita dengan baik. Begitu Pak Nur? Nah, saya coba bacakan kesimpulannya karena tadi Pak Fikri meminta ada satu kesimpulan RDPU. Saya ambil yang simpelnya saja, coba. Mana? Tan? Karena saya belum tahu nih, ini kan P1 ya. Itu terangkat itu udah termasuk P belum? Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu kita juga harus cukup bijak di dalam membuat satu kesimpulan karena PP-nya belum turun. PP Undang-Undang ASN. Yang akan kita kawal adalah PP-nya. Siapa mendahulukan apa? Karena kemarin kami juga bilang katanya kok tidak berpihak pada fresh graduate. Pada kenyataannya fresh graduate tetap ada slotnya. Hanya kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu berjuang tentu memang ini kita dorong. Jadi Pak Fikri kurang lebih begini simpulannya. Komisi 10 DPR RI menyampaikan terima kasih atas paparan dan pendapat yang disampaikan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia P3K Guru 2021. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 10 DPR RI untuk disampaikan kepada Kemendikbudristek RI. Karena kan kami masih menampung nih, akan mungkin ada dari forum-forum lainnya, jadi ini kita jadikan sebagai bahan. Mungkin itu Pak Fikri, gimana Pak Fikri? Perlu ini di Koi pasti ditaruh aja. Apa? Parapan ini nanti aja Pak ya. Nanti kan ada bahan terlampir ya, bahan terlampir dimasukkan. Iya. Bahan terlampir, bahan yang diberikan apa tuh tadi? Bahan yang disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Baik. Bagaimana Pak Sodik? Pak Fahmi? Oke, Pak Anwar? Teman-teman, Bu Heti? Cukup ya?